Mari kita bicara soal ya taruhlah kalau ini Jokowi Prabowo begitu ya, siapa cawapresnya. Kalau tadi kita sudah sebut-sebut nama, mulai seperti bermain catur mana yang lebih baik dan lain sebagainya untuk kedua kubu ini, bagaimana juga haruskah mereka mempertimbangkan sentimen keagamaan. Saya ke PKS dulu. Ya, yang pertama tentu gini ya, ada gelombang 212 ya, umat mulai sadar ya. Kemudian ada kriminalisasi kepada ulama, ada penangkapan yang dianggap tidak adil kepada quote and unquote Muslim Cyber Army dan seterusnya. Jadi kredit Pak Jokowi kepada umat ini agak rendah, ya, agak rendah. Sementara PKS, Gerindra dan teman-teman tuh sangat punya kredit kuat, poin yang positif untuk kalangan itu. Tetapi kami menilainya begini ya. Kalangan umat punya kemampuan untuk menilai, monggo ya. Tapi lebih dari itu, memang kita sudah memberi kesempatan dan kesempatan tidak digunakan dengan baik. Bagaimana koordinasi antar, jadi kita fokusnya satu. Pak Jokowi harus dikalahkan di 2019. Nah, karena itu umat akan kita coba galang bersama. Galang bersama, umat akan digalang bersama, termasuk juga akan mempengaruhi komposisi cawapres. Kalau kemudian Pak Prabowo latar belakang mantan militer cawapres seperti Pak itu. Prabowo kita musyawarahkan bersama. Dimusyawarahkan bersama. Ya. Karena memang tapi dari lubuk hatinya PKS ingin lebih ke mana nih? Ingin lebih ke unsur yang mana? Apa sama-sama unsur militer atau unsur pengusaha kami atau ada unsur kriteria? Syaratnya yang pertama tentu didukung oleh parpolnya, ya harus ada parpol pendukung. Oh, harus ada parpol pendukung. Jadi kalau bukan kader sama sekali tidak bisa. Bisa kader, bisa luar. Misal PKS ngajukan yang luar, berarti ada PKS-nya. Yang kedua tentu punya elektabilitas. Ya. Yang ketiga dia punya integritas karena kita sedang memilih pemimpin. Jangan milih yang katanya tidak ingin rangkap jabatan, tapi belakangan rangkap jabatan dibolehkan. Tidak ingin impor dibolehkan. Nah, karena itu enough is enough. Oke, jadi komposisinya gitu ya? Komposisinya lebih kepada militer, jangan militer gitu menurut PKS. Militer lebih ke unsur yang agama, misalnya Islam atau Kristen atau bagaimana? Semuanya simulasi akan kita kaji bersama, musyawarah bersama, nanti insya Allah akan dihadirkan. Peluang menangnya jauh lebih besar ketimbang Pak Jokowi. Saya ke Pak Eriko dulu. Bagaimana komposisinya? Kalau Pak Jokowi sudah dikenal memang kader pekerja partai PDIP, begitu. Haruskah kemudian PDIP atau Pak Jokowi melirik komponen yang lain? Sebenarnya 3 kriteria ya yang paling utama untuk sama-sama tiganya ini menetapkan yang memang karena PDI Perjuangan juga nomor 3 ya, seperti itu. Ya pertama sehingga saja Pak. Pertama memang ini kan harus melengkapi. Bagaimanapun juga secara chemistry harus cocok. Ya. Artinya benar-benar memang duit tunggal itu penting sekali. Bisa membangun bersama ya. Bisa membangun bersama. Nah, kedua tentu meningkatkan elektabilitas ya. Artinya jangan bersama-sama malah menurunkan, tapi ini harus meningkatkan. Yang ketiga sebenarnya NKRI. Ini penting. Tadi ini kan sudah disampaikan Mardhani tadi ya. Itu kan terlihat. Kalau saya sudah menyampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa kemungkinan 3 poros nih, karena ada kemungkinan skenario DKI Jakarta akan dimainkan di sini. Ada melihat demikian? Oh ya jelas itu terlihat. Cuman ada kendalanya. Karena kenapa? Partai-partai yang lain juga berhitung kalau nggak mungkin menang buat apa? Lebih bagus bersama-sama. Hitungannya kan seperti itu, simpel saja. Jangan gara-gara keinginan saja akhirnya nanti masuk parliamentary threshold pun tidak. Nah, jadi hitungannya di ada DKI di sana. Jadi politik identitas tidak punya niat tiga. Berharap politik identitas itu tadi sudah disampaikan. Berharap dua. Pasti akan dilakukan seperti itu lagi. Ternyata ada hikmahnya tiga. Bagus. Iya, Pak Ferry, silakan. Pertama tadi kenapa Pak Jokowi elektabilitasnya anjlok turun elektabilitasnya. Pertama karena soal ekonomi tadi. Kita udah. Yang kedua, sekarang pasca di Pilkada di Jakarta memang mau tidak mau membangun kesadaran rakyat, terutama mayoritas umat Islam di Indonesia, terbuka. Dan kesadaran baru itu kemudian menimbulkan yang menurut saya sekarang level demokrasi pemilih di Indonesia itu sekarang naik.
level demokrasinya, jenjangnya tidak lagi level demokrasi pemilih yang transaksional, sekarang level demokrasi pemilihnya sekarang sudah hanya orientasi terhadap nilai. Dan oleh karena itu, karena ada dua sebab, satu sebab soal ekonomi, yang kedua adalah level demokrasi pemilih yang sekarang meningkat, menurut saya menjadikan posisi elektabilitas Pak Jokowi turun. Itu dua faktor yang menyebabkan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi dari hasil survei yang saya tadi ambil contoh bahwa kalau disimulasikan Pak Jokowi dengan kotak kosong, ternyata Pak Jokowi 44%, 56% sisanya apakah 2 pasang atau 3 pasang atau 1 putaran, 2 putaran. Jadi kotak kosong itu sangat berpotensi untuk kemudian bisa diraih Pak Prabowo. Menurut saya kesimpulan yang bisa didapatkan dari saya, menurut saya dari apa yang saya sampaikan, menurut saya memang kelihatannya memang masyarakat Indonesia hampir lebih dari 50%, 56% persisnya yang dari hasil survei tadi menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pengen presidennya baru. Nah, oleh karena itu, menurut saya oposisi. Elektabilitas Pak Jokowi itu turun dan menurunnya itu karena dua sebab, soal ekonomi dan soal tadi. Nah, menurut saya, Mbak Fesi, kita kalau mau mencalonkan seseorang, apakah kami mencalonkan Pak Prabowo atau mungkin nanti bisa jadi ada poros nanti, pasti dasarnya adalah bahwa kita ingin membawa nasib ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, rakyat sekarang meningkat daya beli dan lain sebagainya, dan juga bagi umat kemudian sebagai mayoritas pemilih di Indonesia juga bisa terlindungi, bisa disesuaikan dengan level demokrasi pemilihnya. Gitu. Jadi jangan, nah ini juga jangan diputus-putus juga. Saya bilang tadi. Kotak kosong ini. Saya pikir kalau terjadi kotak kosong artinya Jokowi kan pasangan, lawannya kotak kosong misalnya. Kalau itu terjadi, partai oposisi yang berperan oposisi selama ini yang salah. Kenapa saya katakan salah? Mereka tidak siap menghadirkan pemimpin. Di mana itu APBN yang digunakan? Itu kritik kita terhadap partai yang Emrus ini ada bias agak ininya. Ini Pak Emrus ini kayak orang. Memang nanti Pak Jokowi dulu dengan pasangannya dihadapkan dengan kotak kosong, berarti partai yang berperan di luar kekuasaan selama ini jangan salahin kita. Tidak sanggup melahirkan pemimpin sekelas Joko Widodo atau paling tidak Presiden Joko Widodo. Singkat saja, itu yang harus kita tagih. Jadi tidak boleh partai oposisi harus menyediakan calon. Harus menyediakan. Mereka akan menyediakan calon. Artinya dua saja kan sudah pendapatnya Pak Emrus membingungkan ini. Tidak boleh. Orang ada loh Pak Emrus. Hasil survei itu pada saat satu sisi tingkat kepuasan satu lagi saya di Jakarta pengen gubernur baru itu ada lebih 60 politik identitas. Tidak boleh lagi di Indonesia politik identitas. Kalau ada nanti kampanye mengangkat hoax, hate speech dan mempertaruhkan atau memecah sara, justru partai atau para paslon muncul ke permukaan. Kami tolak hoax dan kami tidak mau menangkan hoax. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir selama 1,5 jam. Terima kasih sekali lagi. Saya berterima kasih Anda sudah hadir 1,5 jam di JAK TV. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam. Sampai jumpa.